berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Al-Fatihah terakhir. Lelaki berseragam tentara itu memekik, "Nyawa kalian tinggal 5 menit, silahkan berdoa sebisanya." Kakek kurus itu bernama Supar. Pada tahun 1965, ia pemuda belia yang bekerja sebagai buruh penebang kayu di kawasan hutan di daerah Mangkang. Beda dari kebanyakan anak muda di kampungnya, Supar tak tertarik dengan organisasi massa atau partai politik yang saat itu aktif mencari anggota. Hari-harinya dihabiskan untuk bekerja menebang kayu di hutan, serta bergaul sepatutnya dengan teman dan para tetangga. Sebagai beladong penebang kayu, Supar menyetor kayu tebangannya kepada seorang juragan bernama Kasmijan. Lantaran kerap bertemu, dia akrab dengan sang juragan yang dikenal sebagai tokoh gerakan pemuda Marhanis, organisasi pemuda yang berafiliasi ke Partai Nasional Indonesia di daerah Mangkang. Meski demikian, keakraban itu tak membuat Supar menggabungkan diri ke dalam organisasi yang dipimpin Kasmijan. Suatu hari, tak lama setelah meletus peristiwa 30 September 1965, Kasmijan bercerita kepada Supar ihwal pembunuhan anggota PKI di kawasan hutan Sikepiar, Kendal. Supar yang saat itu masih berusia belasan tahun tertarik dengan cerita itu. Tak puas hanya mendengar, ia ingin melihat langsung. Supar lalu memohon kepada sang juragan untuk mengajaknya jika ada eksekusi lagi. Kasmijan pun menyanggupi. Pada hari yang dijanjikan, Supar bersiap diri. Selepas maghrib, dia menyambangi rumah Kasmijan di Mangkang Wetan. Dari sana, dia dan sang juragan kayu berjalan kaki menyusuri jalan utama Pantura ke arah hutan Plumbon. Sampai di jalan masuk menuju hutan, keduanya berhenti. Mereka harus menunggu rombongan kendaraan yang membawa calon korban dari Kendal. Menjelang tengah malam, rombongan yang mereka tunggu datang. Sebuah jeep berjalan di depan, memandu truk box di belakangnya. Kendaraan jeep berpenumpang 3 orang berpakaian militer berbaret merah. Adapun truk box berisi anggota dan simpatisan yang akan dieksekusi. Mobil jeep berhenti di tempat mereka menunggu, sedangkan truk box langsung masuk ke dalam hutan. Dia bersama Kasmijan dan 3 tentara muda yang menumpang jeep berjalan kaki menyusuri truk itu melewati kampung Plumbon yang sepi. Ternyata truk berhenti di kandang kerbau tak jauh dari makam Mbah Trubo. Begitu rombongan Supar sampai di kandang kerbau, para tawanan di dalam truk diturunkan. Di bawah cahaya bulan, dia bisa melihat jumlah mereka ada 12 orang. Salah satu dari orang yang malang itu adalah perempuan muda. Perempuan muda yang mengenakan perhiasan gelang dan kalung emas. Mata mereka ditutup kain hitam. Tangan diikat dengan tali saling bergandengan. Supar mengaku tak bisa mengingat tanggal dan bulan kejadian. Yang dia ingat, saat itu musim kemarau. Jalanan kering berdebu. Daun-daun jati berguguran. Dari tempat itu mereka berjalan beriringan menuju lokasi eksekusi yang telah disiapkan. Suasana mencekam. Mereka berjalan dalam diam. Salah seorang tentara sempat bertanya tentang lokasi eksekusi kepada Kasmijan. Setelah dijawab, semua kembali senyap. Ketika rombongan tiba di tempat tujuan, cuaca yang semula cerah berubah kelam. Awan hitam menutupi langit. Dalam kegelapan malam, Supar samar-samar melihat 3 lubang berbentuk persegi membentang dari utara ke selatan. Lubang-lubang itu berukuran sekitar 1 kali 3 meter dengan kedalaman kurang lebih 1 meter.
Salah seorang tentara yang sepertinya berpangkat lebih tinggi memerintahkan para pesakitan duduk berbandar di bibir lubang galian. Mereka diminta duduk di sisi barat lubang menghadap ke timur. Kaki mereka ngangkung-anggung atau ongkang-ongkang. Dari 3 lubang yang telah disiapkan, hanya 2 yang digunakan, yaitu lubang di sebelah selatan dan tengah. Si tawanan perempuan duduk di ujung selatan lubang yang tengah. Setelah itu, sang komandan tentara berteriak lantang memberikan instruksi dalam bahasa Jawa. "Nyawamu garek 5 menit, wis kono podo ndonga saisane. Nyawa kalian tinggal 5 menit, silakan berdoa sebisanya." Dengan gemetar, orang-orang itu segera merapal doa. Ada yang membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Ada pula yang melafalkan azan. Supar mendengar suara tawanan perempuan merdu melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Semula eksekusi akan dilakukan pukul 1, namun karena tiba-tiba gerimis datang, rencana berubah. 3 tentara berbaret merah itu segera bersiap dan mengambil ancang-ancang. Mereka berdiri di sebelah barat dalam jarak kurang dari 10 meter di belakang para pesakitan. Tanpa dikomando, tentara-tentara itu memberondong senjata otomatis mereka ke tubuh korban. Mereka ditembak saat tengah berdoa di kegelapan malam, di bawah siraman hujan. Perasaan Supar Temuradu, kaget, takut, sedih, miris, ngeri. Tubuh-tubuh tak berdaya itu jatuh terjerembab ke depan, bertindihan masuk ke dalam lubang. Saat itu Supar bisa melihat dengan jelas kondisi korban. Tubuh-tubuh mereka yang penuh luka rubuh bertindihan. Satu demi satu korban dicek. Jika ada yang masih hidup langsung ditembak dalam jarak dekat. Darah segar pun mengalir deras, menggenang di lubang galian, bercampur air hujan. Hujan berangsur reda ketika proses eksekusi purna. Lantas siapa sebenarnya yang dikubur di dalam Jati Plumbon? Di nisan yang dibuat oleh Perkumpulan Masyarakat Semarang untuk HAM, PMS HAM, tertulis sejumlah nama yang diduga bermakam di tempat itu, yakni Mutiah, Susatyo, Darsono, Sakroni, Yusuf, Sukandar, Dulkamit, Surono, dan lain-lain. Nama-nama itu diperoleh dari beberapa bekas tahanan politik di Kendal yang selamat dari pembunuhan massal 1965. Salah seorang dari mereka adalah Sudirman. Pada medio 1960-an, yang aktif di Ormas Pemuda Rakyat Kendal, Sudirman mengetahui ikhwal eksekusi di Plumbon dari teman-teman senasibnya saat berada di dalam tahanan. Dia sendiri diciduk tentara pada bulan November 1965. Waktu di dalam tahanan bermus kabar eksekusi terhadap simpatisan PKI di sejumlah tempat di Kendal, seperti Sikepiar, Sikucing, Merbuh, dan Plumbon. Dari informasi tersebut, Sudirman mengetahui sejumlah nama yang dikubur di hutan Jati Plumbon. Nama-nama itulah yang dijadikan rujukan oleh PMS HAM. Selain tarik di desa Margorejo, kata Sudirman, Yusuf aktif sebagai anggota PKI di Cepiring, sedangkan Mutiah adalah guru TK Melati yang menjadi anggota Gerwani di Patebon. Susatyo, seorang patih yang merangkap pengurus PKI Kendal. Darsono dan Sukandar, anggota pemuda rakyat dari Cepiring. Dulkamit, anggota pemuda rakyat dari Karangsari, dan Surono, anggota PKI dari Kedung Suren. Adapun Sakroni merupakan anggota PKI dari Mangkang. Selain yang disebutkan oleh Sudirman, satu nama korban lagi dikemukakan oleh Juwahir, mantan aktivis pemuda Marhenis dari Mangkang Wetan, yang kebetulan masih berhubungan saudara dengan Kasmijan. Nama itu adalah Ratib, anggota PKI di Mangkang Kulon. Pada huru-hara 1965, Juwahir bersama pemuda-pemuda di kampungnya turut dalam operasi penjemputan orang-orang kiri di daerah Mangkang. Sebelum gestok antara Ratib dan Kasmijan itu sudah saingan. Ratib adalah pentolan PKI di Mangkang Kulon, sedangkan Kasmijan tokoh gerakan pemuda Marhenis di Mangkang Wetan.
Selain itu, mereka sama-sama punya usaha mebel kayu. Konflik politik pada 1965 membuat perseteruan mereka meruncing. Pasca peristiwa 30 September, PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa berdarah di Lubang Buaya mendapat tekanan hebat. Kasmijan, kata Juwair, memanfaatkan situasi itu untuk menghantam musuh bebuyutannya, Ratib. Dia memimpin langsung penangkapan Ratib di rumahnya dan membawanya ke tahanan di Kendal. Tak cukup sampai di situ, Kasmijan juga mengawal Ratib hingga ke tempat eksekusi di hutan Jati Plumbon. Setelah Ratib dieksekusi, istrinya dinikahi oleh Kasmijan. Wanita yang tadinya anggota Gerwani itu akhirnya jadi Marhenis. Penumpasan anggota dan simpatisan PKI di Kendal mengikuti pola umum yang terjadi di Jawa Tengah. Penangkapan, penahanan, pembunuhan terhadap mereka yang terjadi setelah kedatangan pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Pada 19 Oktober 1965, pasukan elit itu unjuk kekuatan dengan parade keliling kota dan menangkap lebih dari 1.000 anggota dan simpatisan PKI di Semarang. 2 hari kemudian, RPKAD bergerak ke Magelang dan seterusnya ke kota-kota lain yang menjadi garis pendukung gerakan 30 September, seperti Boyolali dan Solo. Adapun tugas RPKAD di Semarang menjadi tanggung jawab Wakil Komandan Yonif III, Mayor Subagri, dengan kekuatan pasukan Ki Uip, Ki Ramlan, dan Ki Dakso. Dalam Peter Kasenda, Sarwo Edi, dan terakhir di 1965. Sejauh ini belum diketahui apakah pengamanan wilayah Kendal yang secara administratif masuk wilayah eks-Garis dan Semarang berada di bawah pasukan itu. Namun penuturan Johannes Sarjono, anggota Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966, membenarkan hal itu. Sarjono pernah mendengar pengakuan dari Suryo, anggota RPKAD yang pernah melakukan operasi pembersihan di wilayah Kendal dan Salatiga. Suryo, ujar Sarjono, mengaku tiba di Semarang bersama pasukan Sarwo Edi. Dia lalu ditugaskan ke Kendal untuk mengeksekusi orang-orang PKI di daerah Sikucing. Dari sana, Suryo dan pasukannya kembali ke Semarang, lalu bergerak lagi untuk melakukan tugas serupa di daerah Gunung Berintik, Salatiga. Suryo menceritakan pengalamannya dalam rekoleksi pendalaman kitab suci di sebuah gereja Katolik di Semarang. Kebetulan, selain jemaat, dia juga bekerja di gereja itu. Suryo sangat menyesal. Ekwal pergerakan RPKAD di Kendal juga dikisahkan oleh Sudirman, mantan aktivis pemuda rakyat. Dia mengaku ditangkap oleh tentara berpet merah di rumahnya pada November 1965. Lelaki yang kini tinggal di Kaliwungu itu dijemput menggunakan mobil tentara dan dibawa ke tangsi polisi. Dia mendekam di tempat itu 3 bulan sebelum akhirnya ditahan di penjara Melaten, Semarang selama 10 tahun. Penumpasan anggota dan simpatisan PKI di Kendal dilakukan oleh RPKAD bersama anggota ormas anti komunis, terutama Banser NU dan Gerakan Pemuda Marhenis. Para anggota ormas digerakkan untuk menangkapi orang-orang yang dianggap pendukung gerakan 30 September. Mereka turun ke desa-desa pada dini hari, lalu membawa hasil tangkapannya ke tempat yang sudah ditentukan, seperti tangsi polisi dan kantor Kawedanan Kaliwungu. Kesaksian Sudirman dibenarkan oleh Juwair, mantan aktivis Gerakan Pemuda Marhen Mangkangwetan. Dia dan rekan-rekannya bergerak setelah mendapat instruksi dari lurah melalui RT di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, lurah dan ketua RT itu aktivis PNI. Malam hari ia diminta kumpul di kantor kelurahan. Dari sana, Juwair dan teman-teman bergerak menggunakan truk yang telah disediakan. Mereka mengikuti instruksi seseorang bernama Mas Ab yang dikenal dengan julukan Pendekar Mata Satu. Tugas mereka hanya menangkap orang-orang PKI. Mereka tidak ikut mengeksekusi.
Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.